Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu sehat selalu dan semangat dalam belajar walaupun belajar di rumah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 3 bersama Ibu Elviana SPD. Baiklah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati PowerPoint tentang Sultan Agung yang dikirim melalui WA Group, siswa dapat menganalisis informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan tabel KW atau tabel yang sudah diketahui atau yang ingin diketahui melalui bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati percobaan tentang loop sederhana melalui video yang dikirim melalui WA Group, siswa dapat menganalisis cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati percobaan tentang loop sederhana melalui video yang dikirim melalui WA Group, siswa dapat menyimpulkan sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Baiklah, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kemarin kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau mewarnai budaya masyarakat Jawa. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama membaca teks tentang Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 dan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah Sasta Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Baiklah, setelah anak-anak mendengar bacaan teks di atas, apakah kamu telah mengetahui tentang Sultan Agung? Atau tidak yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Nah, mudah-mudahan setelah mendengar bacaan tersebut, anak-anak ibu bisa menceritakan atau bisa mengetahui tentang
Sultan Agung yang sudah diketahui maupun tidak kamu ketahui tentang Sultan Agung. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran muatan IPA, yaitu belajar tentang lup atau kaca pembesar. Kaca pembesar atau sering disebut dengan lup adalah alat optik yang terdiri dari lensa cembung. Lup digunakan untuk melihat yang ukurannya kecil supaya tampak lebih besar dan jelas. Kemampuan lup dalam memperbesar ukuran benda sangat terbatas, sebab lup tidak bisa digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro seperti bakteri atau virus. Baiklah, untuk membuat lup atau kaca pembesar sederhana, alat-alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan yang rata. Yang kedua, air putih ya anak-anak. Yang ketiga, kertas dengan tulisan yang kecil. Setelah alat-alat bahan kita sediakan, mari kita mengikuti langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, isilah kantong plastik dengan air putih. Kemudian, ikatlah kantong plastik menggunakan karet atau tali. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. Kertas yang diletak di bawah kantong plastik itu merupakan kertas yang berisi tulisan. Yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ulangi dengan kantong plastik setengah lebih besar atau lebih kecil. Kemudian, Ananda bandingkan hasilnya. Kita perhatikan hasil percobaan dari lup atau kaca pembesar sederhana. Ibu harap dengan percobaan tersebut, anak-anak bisa membandingkan hasilnya. Membandingkan plastik yang berisi air penuh dengan plastik yang diisi air setengah dari plastik penuh. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu sudah menemukan perbedaannya dan bisa membandingkan kedua-duanya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa dimanfaatkan dan bisa dipahami oleh anak-anak ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.